Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LIM Podcast persembahan LIM Production bersama saya Muhammad Yusuf sebagai host. Banyak nih dari teman-teman di luar itu yang menanyakan LIM itu apa sih gitu. Terus tugasnya LIM itu seperti apa? Apakah memang tahunan aja atau gimana gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, kita udah mendatangkan orang yang memang berhak untuk menjawab ini agar kalian itu bisa percaya gitu ya. Beliau adalah Agus Zulfa Al-Adairobi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Masih tetap seger. Alhamdulillah. Mungkin perkenalan dulu Gus. Ya alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang saya di studio ini. Mungkin sudah dari beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun-tahun yang lalu, alhamdulillah bisa ijabatul dakwah untuk datang di studio ini. Saya juga sangat merasa berbangga kepada teman-teman sekalian. Yang pertama tadi suruh untuk kenalan. Saya nama Ahmad Zulfa Al-Adairobi. Mungkin kalau tenarnya rata-rata orang dengan istilah Zulfa ini biasanya ke lawan jenis ya kira-kira. Cuman ini memang spesial bagi saya. Saya Ahmad Zulfa Al-Adairobi, biasanya dipanggil Zulfa. Kalau rumah asli Kediri, kalau kecamatan dari Ngadiluwe. Kalau tadi ditanya tentang masalah tanggal lahir, saya tanggal lahir sebenarnya kalau di kelahiran saya 4 Mei 1989 di bulan Mei. Cuman di di akte, ataupun di akte itu saya nggak tahu ceritanya. Itu 14 September 19, jadi dimudahkan biar terlihat muda terus. Kira demikian ya. Alhamdulillah saya diberikan anugerah, ditakdirkan untuk bisa nyantri di Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi sampai tamat di tahun 2011. Kemudian berikut juga diberikan amanah setelah itu di madrasah, di pondok, juga di LIM sampai saat ini. Itu anugerah sangat besar bagi kami. Juga sampai saya haturkan banyak terima kasih kepada guru-guru saya, Bapak Mustahik, dan kemudian utamanya kepada para masyayikh, pada para dzurriyyah yang telah memberikan kesempatan untuk berkhidmah di Pondok Pesantren Lirboyo yang insya Allah penuh barokah ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut Gus, nih kan dari teman-teman itu banyak yang nanyain LIM itu apa sih ngoten Gus. Mungkin sebelum kita jenengan menjawab itu, mungkin ceritakan dulu mungkin pengalaman awal-awal khidmah di LIM Gus. Iya baik. Jadi sebenarnya ini sebuah inisiasi yang sangat luar biasa dari para masyayikh. Dulu awal-awal daripada saya diangkat ataupun ditunjuk untuk berkhidmah di LIM kisaran tahun 2009. Kalau ditarik mundur ya, dari berdirinya LIM 2002 sampai sekarang 2022, kira-kira saya abad pertengahan ya. Bisa dikatakan jadi masa-masa pertengahan. Tapi betul-betul masih merasakan zaman-zaman yang mutaqaddimin, zaman-zaman yang terdahulu, model-model kesederhanaan daripada lembaga Ittihadul Balighin itu sendiri. Soalnya apa? Pertama kali menjalankan khidmah di Safari Ramadan, betul-betul kita disuruh untuk bekerja keras, berpikir keras, kemudian tanpa adanya pamrih apa-apa. Jadi kita tidak ada pamrih supaya dipuji, tidak, apalagi pamrih hal yang berupa material, sangat jauh sekali daripada itu. Kita hanya kepingin derek dawuh daripada para masyayikh, derek dawuh daripada gawagis. Pada waktu itu yang mengampu sebagai ketua umum adalah Agus Abdul Qadir Ridwan, didampingi oleh Agus Adibus Soleh, Gus Muhammad, seperti itu. Kita hanya kepingin derek dawuh daripada beliau-beliau senior,
kemudian kepingin yang menjadi kuat di hati kita adalah ini adalah lembaga perjuangan, sehingga di hati kita juga harus ditanamkan sebuah perjuangan, sehingga kepingin pada waktu itu kepingin mendapatkan senyuman daripada para masyayikh itu aja. Itu yang menjadikan buah kekuatan tersendiri bagi kita sebagai pada waktu itu khidmah di Lirboyo. Niku pada tahun 2009 nih. 2009 itu masih awal-awal. Jadi semuanya terbatas. Mohon maaf. Terbatas ini artinya begini. Terbatas dalam hal fasilitas. Saya teringat banget nih. Kalau boleh cerita. Di LIM itu hanya ada 2 komputer. 2 komputer. Yang mana komputer ini secara spek. Pada waktu itu yang terbaik adalah Core 2 Duo, dan itu pun kadang sering mati. Satunya Pentium 4. Sering Ctrl S. Iya. Terus kemudian printnya 1, itu ada tulisan maksimal ngeprint 2 kali. Itu. Setelah itu pokoknya nggak boleh ngeprint, ditunggu dulu. Itu harus sabar. Apalagi itu sudah diberikan metode tulisan. Setiap kali sesekali untuk selesai pengetikan, itu harus jangan lupa sering-sering Ctrl S. Sering-sering Ctrl S. Soalnya sewaktu-waktu itu mesti mati. Itu yang perjuangan untuk masalah fasilitas. Kita memang jangan mudah-mudah rewel. Perjuangan jalankan. Jadi jangan gampang-gampang untuk putus asa, gampang rewel karena hanyalah sebuah fasilitas. Apalagi karena kita medannya adalah keluar pondok, bukan di dalam pondok, tentu membutuhkan yang namanya armada motor. Ini Zaman lebih itu lucu lagi kalau motor ini ya. Motor itu yang kita punya adalah RC, GS, yaitu yang paling baik mungkin pada waktu itu Supra mungkin ya. di zamannya itu. Di zaman itu paling baik, dan itu tidak boleh dipakai harian. Bolehnya itu dipakai kalau nanti betul-betul ke gunung setiap malam Jumat. Terus itu masih perjuangan awal-awal. Kadang kekurangan motor sehingga harus triple 3 dulu itu. Zaman itu masih lumrah dulu, Kalau sekarang janganlah kayak gitu. Kita menjaga semuanya. Dulu memang awal-awal demikian karena semuanya keterbatasan daripada fasilitas, dan alhamdulillah dari teman-teman itu tetap prinsip, tetap kekuatan khidmah itu sangat kuat. Itu yang menjadikan kita sebagai yang ditunjuk sebagai harian ya. Harian di Safari juga harus kuat. Wong teman-teman saja kuat, masa hariannya nggak kuat? Jadi ini yang menjadikan kita kuat. Ini pendidikan yang sangat berharga bagi saya pribadi. Sampai dengan Ramadan banyak sekali daerah, kebetulan pada waktu itu lah Gus Qadir di Dawi. Udah ini daerahnya baru-baru, betul baru semua. Masya Allah itu sangat pengalaman. Itu semuanya daerah baru. Padahal setelah dari sekian lama 2002 sampai 2008 itu nggak pernah daerah baru. Artinya tetap sering itu. Soalnya memang seringnya dari rumus Muslim itu satu daerah maksimal 3 kali. 3 kali maksimal itu. Kalau selepas dari 3 kali harus ditinggalkan. Alasannya supaya memberikan kesempatan pada tokoh masyarakat tersebut. Yang kedua supaya tidak tergantung penuh kepada Lirboyo. Jadi ada pembelajaran. Nanti selang beberapa waktu lagi, beberapa tahun bisa kembali lagi. Ini 3 kali juga tidak harus beruntun juga. Jadi seperti itu. Memberikan jalan dulu lah bahasanya. Nah pada waktu itu awal-awal kita dikasih daerah yang baru itu Masya Allah. Banyak ada yang sukses untuk negosiasi dengan pihak tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh kelembagaan setempat. Ada yang mungkin kurang komunikasi. Ternyata ada lembaga lain. Contoh pada waktu itu ada kebetulan sekarang ini di Safari ini oleh tim Alim Kediri di daerah Kandangan. Dulu harus melalui FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, karena di situ agamanya komplit, 5-5-nya ada. Oh, ada semua. Ada semua.
sehingga tidak hanya NU yang yang mendominasi, tetapi FKUB ini malah justru yang lebih mendominasi. Nah pada waktu itu kita tidak diarahkan oleh NU bahwasanya di situ ada FKUB, sehingga ada sedikit miss dari kita dengan FKUB. Akhirnya kita menjalin komunikasi. Itu termasuk pengalaman berharga bagi kita. Sehingga kita harapkan bagi teman-teman, karena pengalaman daripada itu, teman-teman LIM di daerah-daerah, di teman-teman Safari masuk itu memang harus tahu dulu. Kita mapping dulu. Apa di situ, ada apa, masyarakatnya bagaimana, ada lembaga apa saja di situ yang mungkin harus kita izini. Biar nggak ada salah komunikasi. Jadi tidak ada miss lah. Jadi karena penting, kita tamu kita. Bagaimanapun kita tamu, supaya kita itu bisa betul-betul diterima oleh semua kalangan, baik dari kelembagaan, lembaga sosial masyarakat, ataupun dari pemerintahan, instansi, ataupun juga dari masyarakat umum. Jadi seperti itu. Nah kalau melihat dari ceritanya seperti itu ke gunung, sebenarnya LIM itu nopo sih Gus, dan bagaimana ceritanya LIM itu kok bisa didirikan? Ini seperti dulu sering diceritakan oleh Gus Qodir, almarhum Al-Maghfurah Gus Qodir. Jadi ini berawal pasca reformasi. Jadi awal-awal demokrasi ya. Demokrasi itu awal-awal 2000 berarti tahun 2000. Ya, awal-awal 2000 itu kan dibuka lebar-lebar oleh masyarakat tentang rakyat bisa bersuara. Kan gitu. Akhirnya apa? Ini beberapa kaum, beberapa kelembagaan, ataupun juga aliran-aliran yang lain lah. Semuanya adalah muncul. Ini muncul semuanya, sehingga timbul keresahan daripada para masyayikh. Ini kita harus menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dimanapun berada, utamanya di daerah-daerah pelosok yang mana itu jauh daripada para ulama, para masyayikh, para kiai. Lah siapa yang berperan? Ya pesantren. Siapa lagi kalau nggak pesantren? Jadi seperti itu. Maka daripada itu muncullah daripada masyayikh pada waktu itu, Al-Maghfurlah Mbah Kiai Ahmad Idris Marzuki, Mbah Kiai Anwar Mansur, Mbah Kiai Abdul Aziz Mansur, dalam sebuah rapat PPK dan semua masyayikh Kafabi itu mengiyakan adanya lembaga Ittihadul Mubalighin. Itu kurang lebihnya di tahun 2002. Kalau ide awalnya yang mendirikan? Dulu inisiasi awal Mbah Kiai Ahmad Idris Marzuki. Jadi inisiasi awal memang beliau, kemudian dimusyawarahkan dalam forum BPK. Inilah indahnya dari Lirboyo, itu beberapa ide daripada seorang tokoh dari para masyayikh pasti lewat musyawarah. Ini maka penting dari kita dalam di pesantren diajarkan itu, kita bermusyawarah sehingga mencetuskan, diiyakan, diputuskan bahwasanya ada lembaga Ittihadul Mubalighin. Berarti memang LIM niku ada khusus untuk dakwah nih. Untuk dakwah. Aktivitasnya sudah seperti ini Gus. Jadi begini, awalnya memang demikian, adalah untuk dakwah. Tetapi di sisi lain, ini sebenarnya adalah mutualisme ini. Mutualisme. Jadi kita untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di beberapa tempat, baik di pelosok ataupun di instansi-instansi, di sekolahan dan sebagainya. Di sisi lain, ini dawuh beliau yang pada waktu pembekalan yang selalu kita ingat, teman-teman santri itu di kemudian hari pasti akan pulang ke kampungnya masing-masing. Maka daripada itu, sebelum mereka semuanya itu pulang ke kampung masing-masing, maka dibekalilah ilmu kemasyarakatan. Lewat lembaga ini, lewat Safari Ramadan. Iya, biar dia itu bisa beradaptasi. Oh, masyarakat begini. Bagaimana dia bermuasyarah dengan masyarakat? Bagaimana dia nasrul ilmi dengan masyarakat? Bagaimana dia itu bisa menyampaikan ilmu dia dapat di pesantren di tengah-tengah masyarakat? Itu memang bagaimana masyayikh mengharapkan itu, adanya Safari Ramadan, adanya lembaga Ittihadul Mubalighin.
Karena begini, prinsip daripada dakwah ya, yang diajarkan oleh para sesepuh, para masyayikh itu seperti halnya dakwahnya Wali Songo. Dakwah Wali Songo. Apa dakwah Wali Songo? Yaitu adalah pendekatan persuasif terhadap masyarakat, pendekatan secara kultural, pendekatan budaya terhadap masyarakat. Jadi kita tidak boleh menentang. Ini juga ditambahi bekal pada waktu dulu didawahkan oleh Al-Mughfarullah Kiai Halimi Turmudi. Beliau dari Brebes. Beliau menyampaikan begini. Jadi karena kita dulu juga berdakwahnya masih di lingkup Jawa ya pada waktu itu begini. Jadi orang Jawa itu filosofinya seperti hanya huruf Jawa. Lah kok demikian? Kok kayak huruf Jawa? Huruf Jawa itu kalau dipangku pasti mati. Gitu ya kan? Huruf Jawa kalau dipangku pasti mati. Apa artinya? Artinya ketika kita itu bermuasyarah dengan masyarakat, dengan masyarakat Jawa utamanya, ini ketika kita itu menjunjung tinggi adab, menjunjung tinggi keramah taman dengan dengan orang lain, dengan masyarakat, tentu mereka akan menerima kita dan menghargai kita. Artinya mati di situ mereka akan manut kepada kita. Jadi seperti itu. Jadi orang mati kan nggak mungkin mau ngajak tengkar, nggak mungkin kan? Baru tahu loh filosofinya seperti itu. Iya. Kan dia kan mesti manut dia, mesti manut, ngikut kepada. Lah inilah masuk apa yang ketika mereka sudah ngikut kepada kita dengan keramah taman kita, akhlak kita yang diajarkan di pesantren, ilmu-ilmu syariat ini yang akan kita sampaikan pasti masuk kepada mereka. Ajakan kita juga akan masuk. Ini masuk sekali ya gitu. Niki mulai menarik nih. Kan aktivitasnya tidak dengan kan ke lembaga, ke lainnya. Itu seperti apa metodenya dari LIM sendiri gitu? Jadi begini. LIM ini ada dua objek nih. Sebenarnya dua objek besar dalam dakwahnya. Yang pertama adalah yang ini yang menjadi utama, sangat utama sekali adalah di daerah-daerah pelosok. PSDR pelosok, iya di PSDR. Kalau kita di kepanitiaan ini di PSDR, Panitia Safari Dakwah Rutinan. Ini berubah lagi ketika Ramadan menjadi PSR, Panitia Safari Ramadan, ya ada Ramadannya gitulah. Iya. Jadi kayak gitu. Ini objeknya adalah di daerah-daerah minus yang sangat membutuhkan siraman rohani daripada teman-teman pesantren yang menerima kegiatan-kegiatan kita. Kemudian kenapa daerah pelosok kayak gitu? Selain minus itu juga di situ kultur kemasyarakatannya masih kuat. Mohon maaf berbeda dengan kaum-kaum yang ada di kota, mungkin lebih individual kayak gitu. Kalau di perdesaan, di pelosok, mereka juga masih sambung rasa antar masyarakat itu masih kuat kan, masih kuat. Jadi bahasanya sedulurannya itu masih kuat. Sehingga ini teman-teman dilatih tadi dari harapan dari masyayikh untuk supaya belajar ilmu kemasyarakatan ini masuk. Masuk. Maka di antara program di antara LIM itu wajib untuk muasyarah. Kalau dulu ingat nggih mulai dawuh simbah Al-Mahfur Mbah Kiai Idris, dawuh Mbah Kiai Anwar Mansur, dawuh Mbah Kiai Kafabi, Kiai Zamzam, ya Anim dan sebagainya, ketika pembekalan sama. Lisanul khal afsahu min lisanil maqal. Itu sama. Artinya apa? Suri tauladan daripada santri itu lebih menancap dari kepada para masyarakat daripada hanya sekedar teori di depan podium. Bukan kalau di depan podium itu tidak perlu, tidak. Tetapi haliyah ataupun tingkah laku yang baik itu sangat perlu dibutuhkan, sehingga muasyarah, menjalin komunikasi, bagaimana bertutur kata yang baik itu sangat dibutuhkan. Berarti teman-teman ketika dikirim ke daerah-daerah itu nggak kok harus dakwah gitu aja, nggak? Berarti terus nimbrung ikut nyangkruk. Artinya itu termasuk kategori dakwah. Oh, ngoten. Metode dakwahnya pendekatan persuasifnya ya lewat muasyarah itu. Oh, ngoten. Lewat muasyarah itu. Apakah cukup di mushola, di masjid? Oh enggak. Harus ke rumah-rumah. Harus sowan supaya mengerti, supaya mereka berpikir juga bagaimana cara bertamu.
Bagaimana cara menyapa orang? Loh itu kalau nggak biasa susah loh. Betul susah itu. Terus bahannya nanti apa gitu. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa gitu. Kan iya kan? Susah kan? Maka daripada itu bagaimana para masyayikh ngutus santri-santri ilmu kemasyarakatan kayak gitu. Biar tahu mereka berpikir, oh hidup di masyarakat begini. Bagaimana dia itu harus tahu dulu masyarakat ini semisal ini hasil kebunnya apa kayak gitu. Itu bisa dibuat bahan juga kan. Hasil kebunnya apa? Apakah kalau di luar Jawa kebun sawit, apa kebun karet, atau mungkin kebun ladangnya isinya tebu ataupun juga padi dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa komunikasi dulu. Jangan kok tiba-tiba ke rumah langsung ayo jamaah gitu. Wah, ini bubar. Iya bubar, nggak jadi nggak jadi ajakan. Niko itu dikirimnya kemana saja Gus? Apa satu Jawa atau satu Indonesia? Alhamdulillah, kalau untuk pengiriman delegasi ya, kita mengatasnamakan delegasi Safari Ramadan itu alhamdulillah di semua pulau atau di semua provinsi. Sekarang alhamdulillah di Pulau Jawa semuanya ada, sudah melebar di luar Jawa, Sumatera ada mulai dari Aceh sampai dengan Lampung. Masya Allah. Ada, kemudian ada di Kalbar, ada di Kaltim, kemudian NTB, terus kemudian yang baru mungkin di Sulawesi. Oh, di Sulawesi masih baru ini? Sulawesi baru ini. Alhamdulillah saya mengapresiasi terhadap teman-teman Sulawesi yang mungkin alumni juga masih sedikit, tapi perjuangan dari teman-teman sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti juga bisa semakin berkembang. Harapan besar pada para masyayikh, kepada teman-teman alumni Sulawesi sangatlah besar gitu. Bisa mengibarkan Lirboyo di Sulawesi. Berarti banyak sekali ya delegasinya Gus? Banyak sekali, alhamdulillah sekarang kurang lebih ada 2.200 sih. 2.200. Maka begini, memang dalam sistem, kalau kita berbicara sistem ada istilah wajib gitu nih. Delegasi yang wajib. Oh, ada yang diwajibkan memang ada harus wajib, safari gitu, ya. Karena itu yang menjadi persyaratan. Sebenarnya istilah wajib ini hanyalah sebuah dorongan. Supaya teman-teman itu lebih kuat untuk bisa berangkat. Dan mau ya, biar mau lah ya, katakanlah seperti itu. Tetapi alhamdulillah semakin ke belakang ini bisa dijadikan bukti. Teman-teman itu sudah tidak memandang lagi wajib atau tidak dalam statusnya. Tetapi teman-teman ini lebih begini. Saya santri Lirboyo didhawuhi oleh kiai untuk safari Ramadan. Ini saya acungi jempol. Akhirnya mereka kuat. Lah bukti dari 2.200 yang wajib cuma 800 sekian. Hanya 800? Iya. Banyak yang nggak wajib, yang sunnah. Yang sunnah gitu. Artinya memang alhamdulillah dari para santri ini kekuatan untuk khidmah itu sangat luar biasa. Maka begini, di dalam LIM ini sebenarnya di sisi lain tadi nderekkan dawuh ini juga sebenarnya untuk belajar nderek akan dawuh Mbah Kiai Sepuh, Mbah Kiai Al-Maghfurlah, Mbah Kiai Abdul Karim. Apa? Santri kapan mulai aja lali oleh ngedep dampar. Nah, ngedep dampar ini loh. Ngedep dampar ini bisa bermakna hakiki wal majazi. Mungkin secara ngedep dampar itu kan orang kalau nggak belajar ya mengajar kan. Belajar. Artinya belajar ataupun mengajar ini ada kalanya secara hakiki memang kita mengajar di depan kelas, di depan masyarakat, para jamaah. Ada pula secara majazi mungkin seperti yang sering didawuhkan oleh Al-Maghfurlah bagi Abdul Aziz Mansur, kum haitsu aqamakallah, saman lek kapan dimanapun ditempatkan oleh Allah ya di situ saman ditempatkan, saman bermanfaat. Sebagai seorang petani ya saman berarti akan bermanfaat menjadi seorang petani. Mengajarkan orang-orang yang bertani di situ. Entah itu dalam hal ilmu pertaniannya secara syar'i ataupun juga menjadi pedagang secara syar'i seperti itu. Itu kita diajarkan seperti itu di harapan besar daripada para masyayikh. Jadi ngedep dampar itu kan. Niku kan yang wajib 800. Itu yang diwajibkan dari teman-teman kelas berapa mungkin? Yang diwajibkan adalah semester 3 dan 4. Mahatali semester 3 Mahatali semester 3 dan 4.
Ini teman-temannya semester 3 dan 4 kalau tidak safari, Hati-hati. hati-hati ini. Hukumannya apa? Ancamannya tidak bisa wisuda ini. Tapi sekali lagi itu bukanlah ancaman tapi hanyalah sebuah dorongan. Dorongan. Jadi bukan ancaman. Kita itu berperilaku sesuai dengan mindset kita kok. Nggih. Jadi, jangan dijadikan ancaman. Itu adalah sebuah dorongan saja bagi kita. Menunjukkan kalau kamu itu bisa loh. gitu, Bisa, nggih. bisa. Nggih. Jadi demikian itu ya. Jadi kuatkan saja. Insya Allah barokah. Amin. Amin. Terus kalau yang di sekolahan itu, Gus?